Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah dimanapun kita berada, Channel Ahmad Idris menyapa, semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadikan hati dan pikiran kita selalu dalam keadaan yang sangat baik, yaitu selalu istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu peduli dengan saudara kita yang ada di sangat jauh sana, yaitu di Palestina, khususnya pada saat ini mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, jadi umat Islam itu bagikan satu tubuh. Ketika tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakitnya. Subhanallah. Ambil saja contoh, dari tubuh kita, mungkin mata kita sakit, maka seluruh tubuh itu merasakan betapa tubuh itu tidak enak. Inilah gambaran dari kita sebagai umat Islam. Maka jika pada saat ini saudara kita ini mengalami sebuah penindasan, kezaliman, maka tentunya kita sebagai umat Islam yang lain pun ikut merasakan. Jangan sampai kemudian kita umat Islam yang lain tidak merasakan betapa pedihnya, betapa sengsaranya saudara kita yang ada di sana. Subhanallah. Jadi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam itu satu kuah, satu akidah, satu keimanan, juga satu kebersamaan. Janganlah sampai kemudian umat Islam itu bercerai-berai, tapi jadilah umat ini yang berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Islam menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang luar biasa, menjadi umat yang mampu untuk menghadapi segala persoalan kehidupan, apalagi menghadapi yaitu musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menginginkan agar agama ini hancur dari muka bumi. Oleh karena itu maka kita sebagai umat Islam harus kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk tuntunan Allah dan Rasulnya agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kuat di dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah satu di antara yang membuat kita ini semakin kuat adalah menanamkan pondasi akidah kita. Jadi menanamkan pondasi akidah kita ini termasuk menanamkan keimanan kita,
keimanan yang benar-benar menancap di dalam diri kita. Jangan sampai kemudian keimanan ini ditukar dengan kepentingan dunia, kenikmatan dunia. Tapi keimanan ini mampu menancap dalam diri saluber kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan itu, dengan akidah itu, maka kita akan kuat untuk menghadapi berbagai problem kehidupan. Apalagi problem pada saat ini ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang senantiasa memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ada kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Mereka berjuang untuk melawan orang-orang Israel yang senantiasa mau untuk merangsek, untuk menjajah bumi Palestina, menguasai Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Subhanallah. Ini di antara kita sebagai umat Islam yang benar-benar memiliki sebuah kepedulian kepada umat Islam yang lain. Karena sadar bahwa umat Islam adalah satu tubuh. Ketika tubuh yang lain sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan sakitnya. Masya Allah. Semoga umat Islam di Palestina Allah berikan kekuatan untuk menghadapi orang-orang Israel, jenis Israel ini, untuk mengalahkan mereka dan untuk mengusir mereka dari bumi Palestina yang sangat mulia. Bumi Palestina adalah buminya para syuhada, buminya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan kekuatan keimanan untuk menjadi garda depan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib saat ini kita untuk memberikan yang terbaik kepada saudara kita yang ada di Palestina, termasuk mendoakan mereka, memberikan bantuan kepada mereka, baik material juga bantuan apapun yang kita miliki, termasuk doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara kita yang ada di sana yang berjuang untuk melawan para jin Israel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hidayahnya agar umat Islam menjadi kuat. Umat Islam akan bersatu kembali dan insya Allah akan segera tegak kehidupan Islam. Maka pada saat itulah umat Islam akan menjadi umat yang bermartabat, umat yang kuat, yang mampu untuk mengalahkan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.